Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Bapak Ibu Guru. Pada kali ini saya akan mencoba melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan cara merefleksikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, mari kita simak bersama. Bapak Ibu Guru yang hebat, sebelum kita melanjutkan pada refleksi saya terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya ingin berbagi ada informasi menarik terkait nama asli dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Selama ini saya mengetahuinya Bapak Ki Hajar Dewantara, ternyata nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, negara untuk sebagai bentuk menghormati jasa-jasa beliau di dalam dunia pendidikan, maka tentu kita ingat setiap tanggal 2 Mei kita pasti memperingati Hari Pendidikan. Begitu ya. Nah, oke, sekarang saya berlanjut pada hasil refleksi yang sudah saya dapatkan selama belajar bersama rekan-rekan hebat. Jadi yang pertama, saya sepakat bahwasannya pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dan pendidikan dan kebudayaan itu adalah satu kesatuan. Maka menurut saya, intisari dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Apa yang berubah? Ya, proses pendidikannya, karena waktu terus bergerak. Perkembangan terus bergerak. Nah, maka perlu pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu bisa melihat gambar pada yang saya tayangkan di depan. Itu ada gambar televisi, telepon genggam, dan alat transportasi. Bisa kita lihat bersama bahwa dari masa ke masa, dari tahun yang lampau dahulu sampai saat ini, pasti kita lihat ada bentuk ya, perubahan ya yang terjadi. Nah, dalam segi fungsi dan kebermanfaatan. Inilah bukti bahwasannya memang perubahan itu terus terjadi. Nah, perubahan itu adalah hal yang kekal, Bapak Ibu. Ya, seperti tadi saya sudah katakan bahwa perubahan itu terus terjadi. Pendidikan harus berubah untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Ya, kalau kita ingin menjawab tantangan perubahan zaman yang terjadi, ya harus kita melakukan perubahan. Ya, tidak bisa kita stagnan atau jalan di tempat atau kita nyaman pada zona yang menurut kita sudah aman seperti itu. Lalu selanjutnya, kebudayaan itu Bapak Ibu kita ketahui sangat beragam, apalagi kita di Indonesia memiliki suku dan keberagaman budaya yang begitu banyak. Sehingga perlu kita garis bawahi bahwa kebudayaan itu tidak ada yang sama dan tidak bisa disamakan. Maka biarkanlah anak-anak kita memiliki keunikannya masing-masing. Seperti planet yang bergerak pada orbitnya yang terdapat dalam tata surya kita. Selanjutnya Bapak Ibu, hal yang sangat penting, ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua adalah prinsip perubahan pendidikan, yang ketiga adalah budi pekerti. Kita bahas yang pertama yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat alam ini berbicara tentang sifat dan bentuk, konteks lokal, sosial dan budaya yang dimiliki oleh anak-anak kita dengan karakter yang berbeda. Contohnya nih, anak-anak kita yang berada di Indonesia Timur tentu memiliki karakter yang berbeda dengan anak-anak kita yang terdapat di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Barat. Kita sepakat ya? Nah, selanjutnya berkaitan dengan kodrat zaman. Kodrat zaman ini dia berisi terkait isi dan irama. Apa yang berkembang pada zamannya? Ya, tentu perkembangan yang terjadi pada tahun 80-an, 90-an, awal tahun 2000, di pertengahan tahun 2010 hingga saat ini, pasti perkembangannya berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan konteks dari kodrat zaman. Kita bergeser ke prinsip perubahan pendidikan. Jadi menurut Pak Ki Hajar Dewantara,
ada pendapat beliau yang sangat terkenal, yaitu berkaitan dengan asas trikon. Apa itu trikon? Trikon itu adalah yang pertama kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Maksudnya apa? Jadi yang pertama terkait kontinuitas. Perubahan pendidikan itu tidak boleh melupakan akar dan nilai budayanya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai perubahan pendidikan ini akan menggerus nilai-nilai sosial yang sudah menjadi budaya pada tempat tersebut. Lalu yang kedua konvergensi. Konvergensi ini artinya perubahan pendidikan itu harus bisa memanusiakan manusianya. Ya. Lalu yang ketiga terkait konsentris. Konsentris ini artinya perubahan pendidikan itu harus menghargai keberagaman, juga dapat memerdekakan anaknya. Di sini kita sebagai guru tidak boleh serta-merta semena-mena terhadap anak, gitu ya. Harus menghormati anak. Kita harus menghargai anak-anak kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga pendidikan yang saya cermati dan yang telah saya pelajari, jadi pendidikan itu kita lebih banyak menuntun. Ya, kita menuntun dari kodrat anak, dan kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai pamong, gitu ya. Kalau dianalogikan, kita nih guru seperti petani. Dan anak-anak kita itu seperti benih-benih tanaman yang ingin kita semaikan, yang ingin kita tanam, yang ingin kita tumbuh kembangkan. Nah, jadi kalau ada benih padi dan benih jagung, maka kita harus merawatnya, kita harus tumbuh kembangkannya, ya berdasarkan karakternya. Tidak bisa kita menanam padi dengan ilmu jagung, begitu juga sebaliknya, begitu ya. Artinya tidak boleh kita memaksakan anak harus mengikuti satu karakter yang menurut kita itu bisa, padahal karakternya berbeda. Seperti itu. Maka kita sebagai pendidik hanya bisa untuk menuntun laku anak, kodrat alam anak, menuntun karakter baiknya untuk ditebalkan, dan kita menuntun karakter buruknya untuk disamarkan. Nah, sehingga terciptanya budi pekerti, karakter. Ya, kita tahu bersama, budi pekerti ini memiliki komponen, Bapak Ibu. Ada cipta, ada rasa, ada karya, dan juga ada raga. Yang mana budaya apa sih yang bisa berguna untuk menebalkan karakter anak? Ya tentu dengan menggunakan media budaya lokal. Sosiokulturalnya seperti apa, kearifan lokalnya seperti apa, itu yang kita kuatkan. Untuk apa? Terciptanya budaya laku. Nah, muaranya adalah terciptanya pendidikan yang holistik dan seimbang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kesimpulannya, maka yang pertama, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Lalu yang kedua, kita sebagai guru harus menuntun dan memposisikan diri sebagai pamong yang berorientasi pada anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk apa? Menebalkan laku, karakter budi pekerti anak tersebut. Tujuannya ya tadi, terciptanya manusia yang selamat raganya dan juga bahagia jiwanya. Nah, ketika Bapak Ki Hajar Dewantara dahulu kala berhasil ya mendirikan taman siswa, ada semboyannya yang sampai saat ini kita itu sering melihatnya ataupun mungkin mendengarkannya. Nah, apa semboyannya? Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, yang artinya adalah di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Seperti itu Bapak Ibu, hasil refleksi yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi bekal kita semua sebagai guru agar tetap bersemangat mendidik para generasi muda nusa dan bangsa ini. Teruslah bertanya, teruslah menggali, dan teruslah belajar. Salam Guru Penggerak.